Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang tertulis pada Ibrani 13 ayat 8 yang berbunyi, Yesus Kristus tetap sama, baik pun kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada seorang bijak yang mengatakan bahwasanya perubahan itu tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Artinya setiap yang ada di dunia ini semuanya pasti berubah. Dan itu mengapa kita menempati tempat yang mana akan segera hilang. Kita tidak berada di dunia ini untuk selama-lamanya karena situasi akan berubah. Tetapi walaupun segala sesuatunya akan berubah, tetapi kita menemukan dalam diri Yesus Kristus, Ia tetap sama. Itu mengapa ketika kita melihat dalam kitab perjanjian lama dan seluruh dalam kitab perjanjian baru, rujukan kepada Allah itu, esensi Allah itu berkata bahwa Ia adalah Allah yang setia. Adakah kesetiaan yang bisa kita pertanggungjawabkan jika kita adalah orang yang berubah? Ketika kita berubah dari orientasi kita, apakah kita disebut sebagai orang yang setia? Dan Yesus Kristus adalah sosok yang setia itu yang tidak pernah berubah. Itu mengapa setiap permohonan kita terima karena Dia adalah Allah yang setia dan Dia adalah Allah yang benar. Dan Ia menyatakan itu kepada kita dan kita menerima itu karena anugerah pemberiannya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Hal inilah yang sering sekali digoncang oleh orang-orang yang tidak mau mengikut Kristus. Goncangan itu akan terlihat dari konsep penerimaan mereka tentang anugerah. Dan Rasul Paulus menegaskan satu hal, bahwasanya kita jangan mau disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Artinya ada ajaran-ajaran yang menegaskan hal-hal tertentu dan membuat dia jauh dari anugerah Allah. Dan disinilah kekeliruan itu sering menggerogoti kita di dalam kehidupan beriman pada kesempatan ini. Mengapa demikian? Karena roh zaman sekarang ini sedang membuat orang-orang yang beriman kepada Kristus terpengaruh lewat pengajaran-pengajaran yang nampaknya rasional masuk akal, padahal sebenarnya tidak ada kaidahnya apapun. Tetapi ketika kita mempelajari tentang Kristus dan mencintai Kristus, maka di sini ada perbedaan yang jelas bahwasanya jika Yesus Kristus adalah pribadi yang tidak berubah, maka aku juga harus menjadi pribadi yang tidak berubah. Inilah yang disebut dengan kesetiaan. Bahwasanya cinta yang murni itu akan menyatakan kesetiaan itu. Jika kita memiliki kemurnian itu di dalam diri kita mencintai Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, maka kita akan terus menjadi pengikut Kristus yang setia. Tetapi ada orang yang murtad, yang meninggalkan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena mereka lebih sering tertarik dengan pengajaran doktrin yang nampaknya masuk akal, padahal sebenarnya itu adalah kamuflase. Dan Paulus menegaskan itu. Kita harus berhati-hati, sebab Paulus menasihati jemaat Ibrani. Ini adalah penegasan yang begitu serius. Sebab roh zaman sekarang ini akan mempengaruhi
orang-orang yang beriman kepada Allah yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus untuk masuk kepada suatu lingkaran yang padahal sebenarnya Yesus Kristus telah memutuskan mata rantai itu, tetapi roh zaman membawa manusia itu kepada siklus itu dan kita terpenjara kembali di dalamnya. Maka saudaraku yang terkasih, hiduplah meneladani Yesus Kristus yang memiliki kasih yang sempurna, yang tetap setia. Walaupun murid-muridnya banyak yang meninggalkan dia, bahkan sosok yang berkata dia akan mati bagi Yesus Kristus menyangkal dia 3 kali. Thomas yang tidak percaya kepadanya secara penuh. Yudas Iskariot yang menjual dia sehingga ia ditangkap dan disalibkan. Tetapi apakah Yesus Kristus menjadi gagal untuk mati bagi kita? Ternyata kesetiaan Yesus Kristus terlihat ketika ia mati di kayu salib. Dan inilah sebenarnya yang sedang membuktikan kepada kita. Jangan asal bicara tentang kesetiaan. Jangan berkata aku adalah sama, jika kita tidak tiba pada puncak untuk menyatakan bahwasanya inilah aku. Yesus Kristus telah menyatakan, dan itu adalah bukti yang konkret. Mari saudaraku, kita juga tunduk kepada kebenaran itu lewat pembuktian kita hingga pada akhirnya. Sebab hidup kita yang sekarang ini nampaknya biasa-biasa saja, tetapi akhir dari hidup kita inilah itu pula yang terpenting. Sebab ada orang yang mengatakan dirinya sangat mencintai Yesus, tetapi ketika ia mendengarkan pengajaran yang keliru, ia yang terdahulu berlari untuk meninggalkan Yesus Kristus. Ada orang mengawali dengan baik, tetapi mengakhiri dengan buruk. Apakah saudara mengawali dengan baik dan mengakhiri dengan buruk? Tetapi yang terpenting adalah mengawali dengan baik untuk mengakhiri dengan baik. Itulah kesetiaan yang kita pelajari dari Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau adalah Allah yang sejati, yang tidak pernah berubah, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, yang menyatakan kemahakuasaan-Mu di dalam kemahacintaan-Mu. Engkau telah menolong kami Bapa, supaya kami tersadar, supaya kami tidak menjadi anak-anak gelap, supaya kami menjadi anak-anak terang. Pimpinlah kami Tuhan, supaya kami memiliki iman yang sungguh-sungguh, yang tidak dapat digoyahkan oleh roh zaman, oleh si iblis penyesat. Tetapi kami senantiasa mempertanggungjawabkan itu, memegang itu hingga akhir hidup kami. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.